Al-Imam Al-Ghazali dalam urusan kata Islam dan iman ini punya catatan menarik. Nah, beliau mengatakan fil Ihya, yaitu di dalam kitab Ihya Ulumuddin, di mana beliau mengatakan yang benar dalam urusan soal makna iman dan Islam itu, saudara, jadi kata Imam Ghazali memang kebenarannya adalah bahwa di dalam syariat ini, saudara, kedua kata tadi Islam dan iman, penggunaannya di dalam urusan syariat ini, saudara, terkadang digunakan ala sabil tawarud wa taraduf. Kadang-kadang digunakan untuk taraduf. Taraduf itu sinonim, persamaan kata, saudara. Kalau tawarud itu artinya ittifaq, ada kesepakatan makna ya, ikhwan. Nah, kadang-kadang, saudara, kedua kata tersebut digunakan secara sinonim dengan makna yang sama atau makna yang sepakat. Kadang-kadang juga wawarada ala sabilil ikhtilaf. Kadang-kadang dimaknai juga dengan makna yang berbeda. Wawarada ala sabilit tadakhul. Kadang-kadang diberikan makna ya satu sama lainnya, saudara, saling mencakup. Maka itu sebagaimana kemarin ditanyakan oleh Habib Hanif waktu di pengajian, saudara. Kadang-kadang kita lihat ada urusan Islam ternyata masuk urusan akhlak. Memang saling tadakhul satu sama lainnya. Nanti kita lihat di urusan ihsan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma barik lana fi majlisina hadha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Baik ya ikhwan, langsung saja kita buka halaman 60 dari kitab Manahijut Tamyiz. Qad wasalna ila safha 60. Iftahu wasma'u rahimakumullah. Al-mas'alatul ula. Ada persoalan yang pertama yang akan dipaparkan di halaman ini, yaitu tentang alaqatul islami bil iman, yaitu hubungan antara Islam dan iman. Ya, kita sudah sama membahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu tentang rukun agama, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Nah, sekarang kita masuk kepada hubungan masing-masing. Yang pertama, alaqatul Islam bil iman. Idza dzukiral Islamu wal iman fi anin wahidin. Jadi kalau kata Islam dan kata iman disebutkan dalam waktu yang sama, dalam satu redaksi, baik di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fal aghlabu, maka keseringan, saudara, maknanya adalah mukhtalifani fil makna, berbeda makna. Jadi kalau kata Islam dan kata iman disebutkan dalam satu redaksi nas ayat Al-Quran atau nas hadis, pada umumnya, saudara, maknanya berbeda. Contohnya mana? Kama ja'a fi hadits Jibril alaihi salam. Sebagaimana yang sudah kita lihat, sudah kita pelajari di dalam hadis Jibril. Di situ Nabi ditanya oleh malaikat Jibril alaihi salam, akhbirni anil Islam, kemudian akhbirni anil iman. Artinya kata Islam dan iman ada dalam redaksi hadis yang sama. Dalam satu hadis, dalam satu tempat. Saudara, maka makna Islam dan makna iman berbeda. Islam punya makna, iman juga punya makna sendiri, dan begitulah yang dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau contoh lain,
Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim surat Hujurat ayat 14. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyatakan faqala ta'ala qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Nah, jadi kita lihat di sini ada kata amanna berkaitan dengan iman. Ada kata aslamna berkaitan dengan Islam disebutkan dalam satu ayat. Jadi dalam satu ayat ada disebutkan tentang iman, ada disebutkan tentang Islam. Dan makna keduanya berbeda. Jadi makna amanna dan aslamna dalam ayat ini berbeda. Memang pada umumnya keseringan kalau kata Islam dan iman itu berada pada satu redaksi, satu nas yang sama, maknanya berbeda. Walakin fi ba'dil ahyan, akan tetapi kadang-kadang warada keduanya saudara datang fi anin wahid binafsil makna. Tapi kadang-kadang tidak kita pungkiri kata Islam dan iman suka disebut dalam satu redaksi, tapi ternyata maknanya tetap sama. Kadang-kadang, cuman kalau fil aglab keseringan nggak begitu. Keseringan kalau disebutkan dalam satu redaksi dia beda makna. Tapi kadang-kadang disebutkan dalam satu redaksi dengan makna yang sama. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Dzariyat. Nah, kita perhatikan di situ Allah Subhanahu wa taala qala fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin. Kata mukminin. Nah, itu yang menunjukkan ada urusan iman, dan kata muslimin yang berkaitan dengan urusan Islam disebutkan dalam satu ayat, iman dan Islam, tapi maknanya sama. Jadi yang dimaksud mukminin di situ adalah muslimin, yang dimaksud muslimin di situ adalah mukminin. Kama jaa aidan fi qaulihi azza wa jalla. Sebagaimana juga kita bisa lihat pada ayat yang lain, itu surat Yunus ayat 84. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Nah, jadi di bagian pertama di situ Allah menyatakan, saudara, Allah menceritakan tentang pernyataan Nabi Musa alaihissalam, ya qaumi in kuntum amantum berkaitan dengan iman, amantum berkaitan dengan iman. Nah, kemudian di akhirnya saudara di situ in kuntum muslimin. Nah, berkaitan dengan Islam disebutkan dalam satu ayat. Tapi yang dimaksud iman di amantum dengan yang dimaksud muslim di kuntum muslimin sama. Nah, jadi maknanya sama. Kadang-kadang seperti itu, akan tetapi fil aghlab maknanya berbeda ya ikhwan. Amma idza dzukira, atau kita baca yang tadi fi hataini ayatain ittafaqal islamu wal imanu fil ma'na wa in dzukira fi anin wahid. Jadi di dalam kedua ayat ini ittafaqal islam wal iman fil ma'na, sepakat iman dan Islam saudara dalam makna, dalam arti. Wa in dzukira, walaupun keduanya disebutkan fi anin wahid, disebutkan dalam satu waktu yang sama. Amma idza dzukira islam wal iman mutafarriqain. Nah, sekarang adapun kalau kata Islam dan iman disebutkan di tempat yang berbeda, di ayat yang berbeda, di hadis yang berbeda, saudara, di nas yang berbeda, tidak bersamaan. Fal aghlab, maka keseringan, kebanyakan muttafiqani fil makna, maknanya sama. Jadi sering, kadang-kadang dalam satu nas disebut kata iman, tapi maksudnya Islam. Kadang-kadang nas yang lain disebut Islam, tapi maksudnya iman. Jadi nggak dipisah, Islam itu ya iman, iman itu ya Islam. Biasanya kalau dipisah seperti itu. Nah, jadi mana Islam dan iman itu kalau dipisah keseringan sama ya ikhwan. Misalu dzalik, contoh untuk itu saudara, fil haditsil ladzi rawahul Bukhari wa Muslim. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim radhiyallahu taala anhuma fi sahihaihima, di dalam kitab sahih keduanya saudara.
yaitu an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an, sebuah hadis yang bersumber dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, di mana disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara ba'da arkanil Islam fi masail iman. Di mana dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim ini kita dapatkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebagian rukun Islam di dalam persoalan iman. Jadi Nabi lagi bicara tentang iman, tapi yang disebut oleh Nabi rukun Islam. Nah, ini riwayatnya, mari kita lihat. Waqal, apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi bertanya kepada para sahabat, "Hal tadruna mal imanu billah?" Tahukah kamu sekalian apa itu iman kepada Allah? Yang Nabi tanya ini iman. Perhatikan, yang Nabi tanya adalah iman. Nah, kemudian qalu, para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Kemudian Nabi menjelaskan jawabannya bahwa hal tadruna mal iman. Tahukah kamu apa itu iman? Lalu apa yang dijelaskan oleh Nabi? Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum ramadan wa an tu'addu khamsan minal makna. Jadi kita lihat, saya mau tanya, coba Anda perhatikan tuh. Nabi nanya iman, tapi jawabnya apa itu? Rukun Islam ya, ikhwan. Nah, jadi sekali lagi di sini, saudara, kadang-kadang kata iman itu dimaknai Islam. Fil aghlab, kalau disebut berpisah. Di sini nggak ada kata Islam. Di sini yang ada iman. Tapi yang disebut rukun Islam. Nah, perhatikan itu baik-baik. Di sini nggak ada kata Islam dalam hadis ini ya, ikhwan. Yang ada kata iman. Jadi kata iman, saudara, kalau disebut berbeda tempat dengan kata Islam, kebanyakan artinya adalah Islam. Jadi iman yang dimaksud dalam hadis ini adalah Islam. Baik. Innal umurul madhkurata fi hadzal hadits qad ja'alaha hadits Jibril min arkanil Islam. Yang lupa. Jadi perkara yang disebutkan dalam hadis ini qad ja'alaha hadits Jibril. Dalam hadis Jibril dijadikan min arkanil Islam. Masuk sebagai rukun Islam. Walaysa min masailil iman. Bukan termasuk perkara keimanan. Nah, dari sini lidza fahimna. Maka dari sini kita pahami annal murada bil iman fi hadzal hadis, bahwa yang dimaksud dengan kata iman dalam hadis ini wan nafsul murad bil Islam fi hadis Jibril. Nah, jadi sama dengan maksud Islam yang ada dalam hadis Jibril. Nah, jadi ini saudara, untuk kita bisa lihat supaya kita nanti tidak bingung atau tidak semrawut pemahaman kita, kok rukun Islam justru dimasukkan dalam iman. Karena memang saudara, kalau kata iman dan Islam itu dipisah, tidak disebut dalam satu nas, dalam satu tempat, satu waktu, sering makna iman itu sama dengan makna Islam. Jadi iman itu Islam, Islam itu iman. Jadi muradif dia ya ikhwan. Wa misal akhar. Nah, contoh yang lain, mari kita lihat. Marwahu Muslim radhiyallahu ta'ala anhu, apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, saudara. An Abi Amrah Sufyan ibn Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu. Hina sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Islam fa ajaba anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bi masailil iman. Ini mestinya suila ya, bukan sa'ala ya, ikhwan. Nah. Baik. Saudara, di sini hina suila. Nah, tolong diperbaiki, saudara. Jadi tatkala Nabi ditanya tentang Islam, hina su'ila. Hina su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Islam. Nabi pernah ditanya tentang Islam. Fa'ajaba anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi menjawabnya bimasailil iman. Nabi jawabnya dengan persoalan iman. Ini kebalikan dari tadi nih. Tadi pertanyaannya tentang iman dijawab dengan rukun Islam. Sekarang pertanyaannya tentang Islam dijawab dengan perkara iman. Nah, pertanyaannya apa? Saudara, perawi hadis ini mengatakan, bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, qulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghaira." Nah, jadi ya Rasulullah, katakan kepadaku fil Islam,
Yang ditanya yang terkait ajaran Islam, soal Islam yang ditanya. Yaitu suatu pernyataan, suatu kata atau sikap saudara yang aku tidak akan menanyakan tentang itu kepada selainmu ya Rasulullah. Nah, ternyata jawab Nabi apa? Qul amantu billah tsumastaqim. Nabi jawabnya dengan iman. Yang ditanya soal Islam. Nah, katakan kepadaku ya Rasulullah tentang sesuatu yang teramat penting ini dalam urusan Islam. Dijawab oleh Nabi, qul amantu billah. Katakan, aku beriman kepada Allah. Nah, jadi dari sini saudara kita bisa lihat ternyata iya bahwa kata iman dan Islam kalau disebutkan terpisah sering maknanya adalah sama. Nah, maka itu di sini disebutkan innal imana billahi fi hadzal hadits. Nah, jadi urusan iman kepada Allah dalam hadis ini qad ja'alahu hadits Jibril, sementara hadis Jibril itu menjadikannya sebagai min arkanil iman. Nah, laisa min masailil Islam. Jadi urusan amantu billah saudara itu kalau dalam hadis Jibril masuk urusan iman, bukan urusan Islam saudara. Nah, jadi di sini lidza fahimna, dari sini kita paham annal murada bil Islam fi hadzal hadis huwa nafsul murad bil iman fi hadits Jibril alaihi salam. Nah, jadi kita sudah buktikan dengan hadis-hadis tadi sebagai argumentasi ya bahwa kata Islam dan kata iman punya hubungan yang sangat erat. Satu sama lainnya saling terkait. Bahkan kalau disebutkan terpisah sering bermakna sama. Walaupun kadang-kadang juga bermakna berbeda. Baik. Selanjutnya laqad qala hujjatul Islam al-Imam al-Ghazali radhiyallahu taala anhu. Al-Imam al-Ghazali dalam urusan kata Islam dan iman ini punya catatan menarik. Nah, beliau mengatakan fil Ihya saudara manassuh, yaitu di dalam kitab Ihya Ulumuddin di mana beliau mengatakan al-haqqu fihi, yaitu yang benar dalam urusan soal makna iman dan Islam itu saudara an-syara' qad warada bi isti'malihima fi sabilit tawarudi wat taraduf wa warada ala sabilil ikhtilaf wa warada ala sabilit tadakhul. Jadi kata Imam Ghazali memang kebenarannya adalah bahwa di dalam syariat ini saudara kedua kata tadi Islam dan iman penggunaannya di dalam urusan syariat ini saudara terkadang digunakan ala sabil tawarud wa taraduf. Kadang-kadang digunakan untuk taraduf. Taraduf itu sinonim, persamaan kata saudara. Kalau tawarud itu artinya ittifaq, ada kesepakatan makna ya ikhwan. Nah, kadang-kadang saudara kedua kata tersebut digunakan secara sinonim dengan makna yang sama atau makna yang sepakat. Kadang-kadang juga wa warada ala sabilil ikhtilaf. Kadang-kadang dimaknai juga dengan makna yang berbeda. Wa warada ala sabilit tadakhul. Kadang-kadang diberikan makna ya satu sama lainnya saudara saling mencakup. Maka itu sebagaimana kemarin ditanyakan oleh Habib Hanif waktu di pengajian, saudara. Kadang-kadang kita lihat ada urusan Islam ternyata masuk urusan akhlak. Memang saling tadakhul satu sama lainnya. Nanti kita lihat di urusan ihsan ya ikhwan. Nah, jadi secara umum antara Islam, iman dan ihsan itu memang punya hubungan saling terkait satu sama lainnya. Baik. Selanjutnya biqaddin nazar amma tufiq waqtulif. Jadi terlepas saudara dari urusan itu disepakati atau diperdebatkan saudara fi isti'mali lafzatil Islam wal iman di dalam penggunaan lafaz Islam dan iman fa inna ja'las syahadatin min arkanil Islam. Sesungguhnya menjadikan dua kalimat syahadat sebagai rukun Islam wa in kana ma'nahu madakhilan fi masailil iman. Walaupun makna daripada dua kalimat syahadat itu termasuk urusan iman. Makna syahadat termasuk urusan iman. Tapi an-nutqu bisyahadatin dia termasuk urusan Islam. Ini sudah cukup sebetulnya menjadi dalilun wadihun wa bayyinun. Ini sudah cukup menjadi dalil yang jelas, nyata. Tentang apa? Ala anna alaqatul Islam bil iman alaqatul qawiyah mutadakhilah wa mutakamilah. Nah, ini sudah cukup menjadi dalil bahwa hubungan antara Islam dan iman adalah hubungan yang sangat
kuat. Satu sama lainnya saling melengkapi, saling mencakup, dan saling menyempurnakan. Lidha, oleh karenanya fa innalil Islam wal iman alaqatul makna fil lughah. Jadi jelas sudah bahwa hubungan antara keduanya dalam soal bahasa sangat erat. Iman, Islam kadang-kadang makna berbeda, kadang-kadang maknanya sama. Amma fil istilah, adapun secara terminologi, saudara, secara terminologi di dalam istilah, fa inna makna kullin minal Islam wal iman yukammilul akhar. Adapun dalam istilah, dalam terminologi, definisi daripada Islam dan iman satu sama lainnya saling menyempurnakan. La yuqamul Islam bila iman. Ya, Islam nggak bisa tegak berdiri tanpa iman. Wala yuhfadul iman bila Islam. Dan iman nggak bisa dijaga tanpa mengamalkan Islam. Jadi satu sama lainnya saling menyempurnakan. Wa biduni i'tiqadin sahihin, tanpa i'tiqad yang benar, fal qiyamu bir arkanil Islam, maka siapapun yang mencoba untuk melaksanakan rukun Islam la maknan wala nafa. Kalau i'tiqadnya tidak benar, saudara. Jadi kalau sekedar pengucapan dengan i'tiqad yang tidak benar terhadap Allah Subhanahu wa taala, itu menjadikan tidak manfaat. Wa bi inkari arkanil Islam fa yunqadul iman. Saudara, dan siapa yang mengingkari rukun Islam, maka batal dia punya iman. Nah, jadi makanya tadi dari kemarin kita katakan bahwa hubungan Islam dan iman ini sangat erat. Tidak bisa yang satu didahulukan dari yang lain. Dua-duanya harus seiring sejalan, simultan. Nggak boleh yang satu dipakai, yang satu dibuang. Di dalam menuntut ilmunya pun, antara ilmu akidah dan ilmu syariat, pelajari kedua-duanya. Karena satu sama lainnya saling menopang, saling menyempurnakan, saudara, sehingga kita bisa mengamalkan Islam secara benar. Insya Allah. Baik. Kita lanjutkan di halaman berikut. Al-mas'alatus tsaniyah. Tadi kita sudah bicara hubungan Islam dan iman. Sekarang Islam dan ihsan. Innal Islama wal ihsan. Sesungguhnya, saudara, lafaz Islam dan ihsan itu mukhtalifani fil makna lughawi wal istilahi. Nah, dia berbeda sama sekali di dalam makna. Baik makna secara etimologi maupun makna secara terminologi. Islam dan ihsan tidak sama dalam makna. Walakin bainahuma, akan tetapi saudara, bukan berarti kalau beda makna dia tidak punya hubungan. Enggak. Walakin bainahuma, akan tetapi di antara keduanya alaqa, ada hubungan la tukhfa kama ja'at fi ba'dil ahadits sahihah. Tapi di antara keduanya juga ada hubungan yang sangat erat. Saudara, saling menyempurnakan yang satu dengan lainnya sebagaimana bisa kita dapatkan dalam hadis-hadis sahih yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana di dalam sebagian hadis sahih, saudara, di sana ada zikru ba'di masailil ihsan fi masailil Islam. Ada beberapa hadis yang bicara tentang persoalan ihsan di dalam persoalan Islam. Yang dia bahas adalah persoalan ihsan, tapi yang disebut adalah persoalan Islam, saudara. Itu menunjukkan apa? Satu sama lainnya memang saling melengkapi, saling menyempurnakan. Seperti Nabi bersabda dalam satu hadisnya, saudara, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi fi Jami'-nya, saudara. Di situ dikatakan oleh Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tarkuhu ma la ya'ni, saudara. Itu urusan, saudara, tarkuhu ma la ya'ni di sini itu urusan ihsan. Kita jangan terlalu fudul, saudara, dengan urusan-urusan yang kita nggak perlu. Itu kan urusan ihsan, urusan akhlak. Urusan akhlak itu, saudara, kita jangan terlalu fudul, jangan ngorek-ngorek urusan orang. Jangan kita terlalu peduli dengan hal-hal yang nggak penting buat kita, ya, nggak penting buat agama. Itu tarkuhu malah yakni. Ini urusan ihsan. Tapi Nabi menyebutnya min husni islamil mar'i. Nabi menyebutnya sebagai bagian keindahan Islam. Jadi akhlak yang baik itu Nabi sebut min husni islamil mar'i, bagian daripada keindahan Islam. Berarti Islam dan ihsan dalam hadis ini nyata tidak hubungannya? Sangat. Jadi Nabi menyebut min husni islamil mar'i. Kenapa Nabi nggak sebut min husni islamil mar'i iqamatis shalah?
Saudara, kan soal Islam kan sholat. Kenapa nggak sebut min husni islamil mar'i umpamanya saumu Ramadan? Karena saumu Ramadan kan bagian dari Islam. Saudara, tapi yang Nabi sebut min husni islamil mar'i daripada keindahan Islam. Yang Nabi sebut urusan akhlak. Tarkuhu malayakni. Ini menunjukkan antara Islam dengan ihsan punya hubungan kaitan yang sangat erat. Alhamdulillah. Maka itu di sini kita katakan la yatahaqqaq jamalul Islam, jamalul ihsan bila Islam. Jadi indahnya ihsan itu tidak akan terwujud tanpa Islam. Wala yatahaqqaq kamalul Islam. Dan begitu juga sebaliknya, kesempurnaan Islam juga tidak akan pernah terwujud bila ihsan, tanpa keihsanan. Bidunil qiyam bi arkanil Islam, tanpa kita menegakkan rukun Islam, lan ya'tiya jamalul ihsan. Maka keindahan ihsan juga tidak akan pernah ada, ya ikhwan, tidak akan pernah datang. Walan yujada husnul khuluq. Dan kita juga tidak akan mendapatkan akhlak yang baik. Jadi nggak ada tuh akhlak baik keluar tanpa menegakkan Islam, ya ikhwan. Orang nggak sholat akhlak baik, nggak ada. Orang nggak sholat kok akhlak baik, dari mana datangnya nggak sholat akhlak baik, ya ikhwan. Jadi kalau dia akhlaknya baik, ya dia sholat 5 waktu. Dengan sholat 5 waktu, akhlaknya akan baik. Satu sama lainnya saling berhubungan. Wa biduni gamalil ihsan wa husnul khuluq, dan tanpa keindahan ihsan dan tanpa akhlak yang baik, lan yuqama kamalul Islam walan yadhhar tamamu. Jadi tanpa saudara keindahan ihsan itu sendiri dan tanpa akhlak yang baik, maka kesempurnaan Islam pun tidak akan tegak dan kesempurnaannya tidak akan pernah kita dapatkan. Nah, laqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Jadi Nabi mengatakan, sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Saya berhenti dulu sampai di sini. Nabi tidak mengatakan innama bu'itstu liutammimal akhlak, tapi liutammima makarimal akhlak. Apa bedanya, saudara? Bedanya kalau disebut di situ aku tidak diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak, itu akan memberikan isyarat bahwa di zaman jahiliyah sama sekali nggak ada akhlak. Tapi yang Nabi sebutkan liutammima makarimal akhlak, artinya menunjukkan di zaman jahiliyah pun sebetulnya makarimul akhlak sudah ada, walaupun tidak sempurna. Contoh seperti keluarga Nabi alaihi salatu wassalam, datuknya yaitu Abdul Muthalib, saudara. Nah, itu kebiasaan Abdul Muthalib selalu bersedekah, silaturahim, tidak boleh mabuk-mabukan, saudara. Bahkan Abdul Muthalib nggak pernah ada riwayat yang menyatakan dia pernah sembah berhala, ya kawan. Nah, jadi kita lihat di sini ada kesempurnaan kemuliaan akhlak yang dilakukan oleh Abdul Muthalib, sedekah, silaturahim, melarang anak-anaknya untuk mabuk-mabukan, saudara. Ada nilai-nilai itu. Tapi memang di masyarakat jahiliyah sudah banyak kerusakan akhlak. Maka itu kata-kata innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak. Makarimal akhlak itu sudah ada. Cuman disempurnakan oleh Nabi agar makarimal akhlak itu lebih menonjol, menang pertempurannya dengan akhlak-akhlak yang tidak baik. Baik. Kemudian kita lanjutkan di sini, saudara. Fabihadzal hadis. Jadi dengan hadis innama bu'itstu liutammima makarimal akhlak, fabihadzal hadis, dengan hadis ini ittadhal amr. Maka urusannya menjadi jelas, anna kullama ja'a bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa apa saja yang datang dari Nabi, yang Nabi ajarkan kepada kita, yang Nabi sampaikan semuanya minasyara'i, daripada urusan-urusan syariat, tidak lain dan tidak bukan fali itmami makarimil akhlak, semuanya untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa kita disuruh sholat? Supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita puasa? Supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita sedekah? Supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita zakat? Supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita tidak boleh mempelajari ilmu sihir? Supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita diharamkan memakan riba? Supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita diharamkan dari aneka ragam maksiat? Supaya akhlak kita mulia.
Jadi semua, baik dalam urusan akidah maupun dalam urusan hukum, saudara, semuanya ditujukan supaya akhlak kita mulia. Sehingga dengan demikian, bahwa semua urusan Islam dan iman tidak bisa dilepaskan dari urusan ihsan. Maka itu di sini walidzalik, oleh karenanya, fi kulli mas'alatin min masailil Islam, di dalam setiap masalah dalam persoalan Islam, di sana ada unsurul ihsan. Ada unsur ihsan. Unsur bahasa Arab itu. Unsur anasir itu bahasa Arab. Sudah jadi bahasa Indonesia, saudara. Unsur Islam. Kenapa? Li'itmamil akhlakil karimah. Untuk penyempurnaan akhlak yang mulia. Akhlak yang baik. Nah, itu saja yang kita bisa paparkan di sini sedikit tentang alaqatul Islam bil ihsan. Yang terakhir untuk pelajaran hari ini. Al-mas'alatu tsalitsa. Masalah yang ketiga. Saudara. Innal imana wal ihsan. Jadi yang ketiga ini tentang alaqatul iman bil ihsan. Tadi kita sudah bicara iman dan Islam. Kita sudah bicara Islam dan ihsan. Sekarang kita bicara iman dan ihsan, saudara. Innal imana wal ihsan mukhtalifane fil makna lughawi wal istilahi. Sebagaimana halnya tadi Islam dan ihsan berbeda di dalam makna etimologi dan terminologi, ternyata di sini juga iman dan ihsan juga berbeda dalam makna secara etimologi maupun terminologi. Walakin bainahuma alaqatul mutakamilah. Akan tetapi saudara, di antara keduanya iman dan ihsan ada hubungan saling menyempurnakan, yukammilu biha ahaduhumal akhar. Yang mana yang satunya menyempurnakan yang lainnya. Sekarang mari kita lihat. Laqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, husnul khuluq nisfuddin. Jadi akhlak yang baik itu separuh agama. Saudara, ini hadis. Nah, kemudian di sini saya beri catatan. Hadal hadis ini do'afahul Albani. Syekh Albani mendoifkan hadis ini, saudara. Kenapa? Liwujudi Khalad ibn Isa akhdan min qaul Ugaili rahimahullahu ta'ala annahu majhul. Jadi Albani menukil pernyataan Syekh Ugaili. Syekh Ugaili termasuk orang-orang yang sangat diperhitungkan di dalam ilmu jarh wa ta'dil. Saudara, seperti Ibn Ma'in dan lain sebagainya. Syekh Ugaili mengatakan orang ini majhul, nggak dikenal. Siapa dia? Nah, biasanya kalau satu hadis diriwayatkan oleh orang yang majhul, maka dianggap itu hadis dhaif. Ini yang dijadikan pegangan oleh Syekh Albani. Tapi waqad sahhahal hadis Abul Faid Ahmad bin Muhammad ibn Siddiq al-Ghumari Al-Hasani. Nah, akan tetapi Syekh Ghumari, saudara, ini juga seorang ulama hadis, saudara. Kalau Albani wafat tahun 1420, kalau Ghumari wafat sebelumnya, yaitu 40 tahun sebelum wafatnya Albani, yaitu tahun 1380 Hijriah, ya kawan. Nah, di sini Syekh Ghumari, saudara, Asy-Syarif Al-Ghumari Al-Hasani mengatakan hadis ini sahih. Jadi bukannya dhaif. Nah, kemudian bagaimana tentang rawi yang majhul, saudara? Ternyata sudah dijelaskan oleh Ghumari sejak jauh-jauh hari. Beliau menjelaskan li'anna Khalad bin Isa, karena Khalad bin Isa yang tadi oleh Al-Ugaili dikatakan majhul, kemudian itu diambil oleh Albani untuk mendoifkan hadis ini, ternyata laisa bimajhulin. Enggak betul kalau perawi ini disebut majhul. Maka itu beliau katakan dalam kitabnya Al-Ghumari. Beliau katakan fa innar rajula ghairu majhulin. Orang ini tidak majhul, saudara. Bal, saudara, rawa anhu Al-Hikam ibn Bashir wa Ali ibn Isa Al-Makhrami wa Waqi wa Umar ibn Muhammad Al-Angazi wa Jamaah. Bahkan di sana banyak perawi-perawi hadis meriwayatkan hadis dari orang ini. Ya, jadi orang ini punya murid, ada yang namanya Hikam bin Bashir, ada yang namanya Ali bin Isa Al-Makhrami, saudara, dan lain sebagainya.
Jadi menurut Ghumari dia tidak majhul. Nah, kemudian tartafi bi riwayat itsnain. Nah, jadi beliau mengatakan saudara wal jahalatu, saudara, satu kemajhulan. Kalau seseorang itu disebut majhul, maka tuduhan majhul ini gugur, saudara. Kalau apa? Bi riwayat itsnain. Kalau ada fakta diriwayatkan oleh dua orang perawi yang baik. Kalau dua perawi yang baik meriwayatkan dari orang tersebut, maka kemajhulannya hilang, gugur. Nah, di sini perawinya bukan dua lagi, menurut yaitu Sayyid Ghumari. Wa ma'ahada, ditambah lagi kata Ghumari, saudara, faqad qala Abu Hatim Ad-Duri. Jadi ini seorang ulama yang salaf ya kawan, yang juga masuk dalam kategori sangat diperhitungkan dalam ilmu jarh wa ta'dil. Begitu juga Ibn Ma'in, saudara. Ini dua salaf ini mengatakan bahwa Khalad itu thiqah. Nah, jadi dari mana datangnya majhul? Buktinya Ibn Ma'in mengatakan orang ini thiqah, berarti dikenal. Kalau disebut thiqah itu dikenal, bukan majhul, saudara. Nah, kemudian waqala Utsman anhu. Nah, begitu juga, saudara, si Utsman mengatakan, ini sesaman ini dengan Ibn Ma'in dan lain sebagainya. La ba'sa bihi. Kalau disebut la ba'sa bihi bukan majhul, artinya dia dikenal dan riwayatnya lumayan, saudara. Kemudian waqala Abu Hatim Ar-Razi. Nah, Abu Hatim Ar-Razi mengatakan hadithuhu mutaqarib. Hadisnya dia mutaqarib, enggak pernah dikatakan ini hadis makdzub atau munkar, tidak ya ikhwan. Nah, kemudian wa dzakarahu Ibn Hibban yang wafat pada tahun 359 fit thiqat. Nah, Ibn Hibban ini punya daftar perawi thiqat. Di dalam kitab thiqat Ibn Hibban disebutkan nama Khalad tadi sebagai salah seorang thiqah ya ikhwan. Nah, kemudian setelah itu kita lanjutkan. Haddatsana Abdullah ibn Ahmad ibn Hambal, saudara. Jadi putranya Imam Ahmad ibn Hambal yang bernama Abdullah, saudara, di sini disebutkan, saudara, haddatsana Abdullah, ini ucapan Ugaili. Nah, sekarang kita masuk ke ucapan Ugaili yang diambil oleh Al-Albani. Nah, Albani mengambil Amal Ugaili, dia mengambil dari Ugaili. Ugaili mengatakan, saudara, majhul bin Nagal. Orang ini nggak dikenal dalam urusan naqlul riwayat. Kemudian dia mengatakan bahwa dia haddatsana Abdullah ibn Ahmad ibn Hambal. Dia mengatakan dia dapat dari putranya Imam Ahmad ibn Hambal, saudara. Yang juga dapat sana Ali ibn Isa al-Makhrami haddatsana Khalad bin Isa an Thabit an Anas bihi. Maka di sini dikatakan fakalamul Ugaili, kata Al-Ghumari, mardudun alaihi. Jadi ucapan Ugaili tadi nggak sepatutnya saudara dijadikan dasar untuk memajhulkan Khalad ibn Isa. Kenapa? Karena di sekitar Ahmad ibn Hambal seperti Ibn Yahya ibn Ma'in, Abu Hatim Ad-Dauri, Abu Hatim Ar-Razi, saudara, ini semua juga pentahqiq hadis. Nah, ternyata mereka ulama salaf memberikan kesaksian bahwa Khalad ibn Isa ghair majhul. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai thiqah. Apa arti thiqah? Dipercaya. Nah, jadi berdasarkan itu, saudara, di sini dikatakan bahwa kalamul Ugaili. Ugaili ini juga termasuk salaf. Dia wafat tahun 322. Tapi Ghumari mengatakan mardudun alaih. Ini harus ditolak. Ma'at tautsik haulailahu. Kenapa ditolak? Karena banyak pembenaran yang menyatakan bahwa Khalad itu ada, jelas, tidak majhul, dan bisa dipercaya. Wa huwa min rijalit Tirmidzi wa Ibn Majah. Dan ternyata Khalad ibn Isa itu adalah termasuk perawinya daripada Imam Tirmidzi dan Imam Ibn Majah. Nah, kalau disebut min rijalit Tirmidzi, ya enggak majhul. Kalau disebut min rijal Ibn Majah, ya tidak majhul, saudara. Nah, jadi ini yang perlu kita sampaikan. Nah, karena itu di sini dalam disertasi ini, karena saya atau siapapun yang buat disertasi pada saat dia mengungkapkan ada perbedaan penilaian suatu hadis, maka kita akan dituntut oleh dosen penyelia kita untuk menimbang dan untuk memutuskan. Nah, Anda pilih yang mana? Ikut Albani atau ikut Ghumari? Saudara, maka itu di sini saya katakan
Inni amilu ila qauli syarifil Ghumari. Saya secara pribadi condong kepada pendapat Syarif Ghumari. Kenapa? Li'anna tad'ifas Syekhil Albani, karena pendoifan, dasar pendoifan yang digunakan oleh Syekh Albani, saudara, ala asas, atas dasar jahalati Khalat bin Isa, atas dasar bahwa Khalat bin Isa majhul, saudara. Bainama Syariful Ghumari, sementara Syarif Ghumari qad rafa'al jahala, dengan argumentasinya telah berhasil mengungkap, saudara, atau menyingkap yaitu kemajhulan tersebut bibayanin wadih, dengan penjelasan yang sangat jelas, la khafa fihi, tidak ada lagi kesamaran. Fakultu, maka saya nyatakan di dalam pasal ini, saudara, innal hadis sahihun, bahwa hadis tersebut sahih, au aqal darajatihi, atau setidak-tidaknya paling kurang derajatnya adalah hasan. Nah, ini sengaja kita mesti tuangkan begini karena ini disertasi, kita mesti mempertanggungjawabkan. Nah, nggak bisa kita cuma ngurai-ngurain pendapat kemudian kita tidak melakukan penilaian. Kalau nggak melakukan penilaian kita disuruh ulang lagi, saudara, untuk menyelesaikan penilaian baru disertasi bisa diterima. Jadi bukan kita soan dalam ilmu hadis, soan mentashi. Kita ini kelasnya bukan kelas musahhi wala muhaqqiq. Kelas kita ini cuma nakil. Kelas kita ini nakil, tahu nakil, hanya menukil. Tapi karena dosen suruh nilai, ya kita nilai. Tapi nilai juga nggak boleh sembarangan. Nilai harus dengan argumentasi. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Laqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan. Nabi juga pernah bersabda dalam satu hadis, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Ini menarik. Saudara, di sini kita lihat akmalul mu'minina imanan, berarti Nabi lagi bicara tentang apa? Tentang iman. Ya, ternyata iman yang sempurna itu Nabi tegaskan ahsanuhum khuluqa. Ahsanuhum khuluqa, Nabi lagi bicara apa tuh? Bicara ihsan. Jadi iman yang terbaik adalah ihsan yang baik, saudara. Artinya hubungan iman dan ihsan tidak bisa dipisahkan. Hadis ini dikatakan oleh Imam Tirmidzi, hadza haditsun hasan. Wa qad jaa fi ba'd al-ahadits sahihah dzikru ba'd masail al-ihsan fi masail al-iman. Nah, kita dapat juga riwayat hadis yang lain, saudara, di mana persoalan ihsan dimasukkan dalam persoalan iman. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini hadis sangat terkenal, mari kita lihat. Di mana Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu." Man kana yu'minu billah. Man kana yu'minu billah. Urusan apa itu? Iman, saudara. Kemudian di situ disebutkan fala yu'dhi jarahu. Urusan apa itu? Tidak ganggu tetangga. Akhlak. Nah, jadi akhlak dijadikan sebagai ukuran iman, ya ikhwan. Jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan ganggu tetangganya. Kemudian waman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Ikramud dhaif, saudara. Masuk apa tuh? Akhlak, saudara. Tapi di sini Nabi jadikan ini sebagai indikasi keimanan. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, hormati tamunya. Menghormati tamu urusan akhlak, ya ikhwan. Kemudian berikut lagi, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Saudara, diam aja nih, kita nggak bicara hal-hal yang nggak penting, saudara, itu bagian dari akhlak. Dan itu dijadikan oleh Nabi sebagai indikasi keimanan. Artinya hadis-hadis seperti ini yang kita bahas sejak tadi menjadi bukti dasar bahwa hubungan iman dan ihsan teramat erat dan tidak bisa dipisahkan. La yatahaqqaqu jamalul ihsan bila iman. Indahnya ihsan tidak akan terwujud tanpa iman. Wa la yatahaqqaqu kamalul iman bila ihsan. Dan kesempurnaan iman juga tidak akan terwujud tanpa ihsan. Bidunil i'tiqad bi arkanil iman. Tanpa keyakinan, tanpa akidah yang kuat menerima arkanul iman,
maka lan ya'tiya jamalul ihsan, tidak akan pernah datang keindahan daripada akhlak. Walan yujadu husnul khuluq, dan gak bakal dapat itu kita akhlak yang baik, saudara. Akhlak yang baik lahir diantaranya dari akidah yang sahih, akidah yang kuat, akidah yang bagus. Wa biduni jamalul ihsan, saudara, dan tanpa daripada keindahan ihsan wa husnul khuluq dan akhlak yang baik, lan yatimmal i'tiqad bi arkanil iman, maka keimanan kita tentang arkanul iman tidak akan sempurna. Wa ala kulli hal, lanjutnya seperti tadi yang kita katakan, wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak, yang tadi sudah kita bahas. Faqad a'ta dalilan, hadis ini telah memberikan dalil ala anna kullama ja'a bihin nabi, apa saja yang datang daripada nabi, baik itu min arkanil Islam atau min arkanil iman, yang kita bicarakan saat ini arkanil iman, wa ghairiha minal i'tiqadat, semua yang datang dari Nabi yang berkaitan dengan akidah, falitahsinil akhlak, semuanya untuk memperbaiki akhlak, wa itmami makarimiha, dan untuk menyempurnakan kemuliaan-kemuliaannya. Walidzalik fi kulli mas'alatin min masailil iman unsurul ihsan, di dalam setiap masalah keimanan ada unsur ihsan li itmamil akhlakil karimah, wallahu a'lam. Itulah yang bisa kita sampaikan tentang hubungan antara arkanuddin, antara rukun-rukun agama satu dengan yang lainnya. Silakan kalau ada satu atau dua pertanyaan sebelum kita masuk ke ilmu faraid.